Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di SMA yang punya moto sekolah ternyaman di pusat Jakarta. Itu SMA Negeri 4 Jakarta bersama Ibu Sri Wahyuningsih. Kebetulan beliau sebagai Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Dan yang kedua ini ada Ibu Aisyah. Beliau guru ekonomi. Staf di kesiswaan, Masya Allah. Nah, hari ini kedatangan saya ke sekolah ini. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan pada ibu-ibu ini. Memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Salamun dari SMA 46 Jakarta. Kebetulan hari ini saya akan mencoba mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan di program calon guru penggerak, khususnya untuk modul 1 ya, tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 sampai modul 1.4. Untuk materi yang mungkin akan saya imbaskan, nanti mungkin kita akan banyak sharing selama 15 menit ke depan. Itu ada beberapa. Yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu di sini juga ada peran guru penggerak, ya, peran guru penggerak. Kemudian ada nilai-nilai apa aja dalam calon guru penggerak. Dan yang terakhir ini tentang salah satu, kebetulan karena Bu Aisyah ini kesiswaan, ini salah satu penanganan siswa ya, yaitu sebagai segitiga restitusi yang nanti menempatkan diri seorang guru sebagai manajer ya, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama. Sebelumnya mohon maaf Bu Ayu dan Bu Aisyah, ini materi yang saya dapatkan. Mungkin untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ya, sudah beberapa kita tahu karena memang pemikiran beliau sebagai guru kita banyak mempelajarinya gitu ya, khususnya di semboyan yang Ingat Sosung Tulodo, Imadjo Mangunkarsa, serta Tuturi Handayani gitu ya. Tapi ternyata pemikiran beliau itu bukan cuma itu ya. Ada pemikiran beliau yang patut kita ikuti beberapanya, yaitu tentang asas trikon, kemudian pendidikan yang menghamba pada anak, kemudian tentang apa itu pendidikan sendiri. Nah, sebelumnya kita ya minta kepada Ibu Eka untuk ikutan. Silakan Bu Eka ini. Nah, ini kita ada satu lagi nih, alhamdulillah ada teman guru juga ya, beliau guru tata busana di SMA Negeri 4 ini. Dua nih sekolahnya, selain SMA 4 beliau juga ngajar di SMK 27. Wah. Beliau ini sekarang stafnya Bu Ayu ya? Ya. Sebagai staf sarana dan prasarana. Kalau ngelihat ini ya, perpustakaannya bagus, nah ini hasil kerja mereka berdua. Baik Bapak Ibu-ibu, yang pertama itu tentang anak. Jadi karena customer kita kan siswa ya, customer kita siswa itu seorang anak. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelum saya menjelaskan apa dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Bu Ayu, pandangan seorang anak itu apa? Siswa. Oh, yang muda dulu dari Bu Eka. Kalau menurut Bu Eka sebagai guru, pandangan Ibu terhadap anak, ya anak sekolah, ya anak sendiri gitu, apa bagaimana? Anak, kita ke anak gitu, ya. Pandangnya apa? Anak adalah orang yang diarahkan, maksudnya orang baru yang harus diarahkan. Orang baru yang harus diarahkan. Kalau Bu Aisyah? Sama ya, instan yang perlu dibimbing. Instan yang perlu dibimbing, Masya Allah. Instan. Sedangkan Bu Ayu sendiri nih, yang udah lama nih ya, Iya. 15 tahun lebih ya Bu ya? Ya. Ada 20 tahun? Ada lah. Oh, ada 20 tahun jadi guru. Nah, memang luar biasa Bu Ayu ini. Menurut Bu? Seorang pribadi yang mungkin perlu kita bimbing ya, untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, yang nanti kelak mereka akan mencapai kesuksesannya lah, walaupun itu anak kita maupun anak didik. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya kalau ke anak itu kita seperti teman. Kalau saya sih ya. Tapi tetap kita ada batasan. Ada batasan. Nah,
Ini ternyata memang udah guru-guru asli ya, karena memang hampir sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara sendiri yang mengatakan bahwa pendidikan itu tujuannya memang menuntut kodrat anak. Nah, tapi kodrat anak sendiri menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua ya yang di bawah, yaitu kodrat secara lahir dan kodrat secara zaman. Dimana tugas kita sebagai pendidik, nah ini bukan pemikiran saya, tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita hanya bisa menuntut anak untuk menebalkan sisi baik dari anak itu sendiri dan menghilangkan pelan demi pelan hal-hal negatif yang ada pada anak. Jadi kita nggak bisa merubah anak, yang bisa kita lakukan adalah menebalkan apa yang baik di mereka dan menipiskan apa-apa yang jelek dari mereka. Jadi kodrat lahir itu dibawa dari lahir, ya, seperti watak, lalu karakter, sedangkan kodrat zaman itu ya sesuai zamannya, dimana Ki Hajar Dewantara ini ada pemikiran yang sama seperti Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu sesuai zaman. Jadi kalau zaman kita sekarang seperti ini belajar gitu ya, mungkin nanti 10 tahun ke depan kita nggak bisa apa yang kita terapkan sekarang kepada anak-anak kita nanti di 10 tahun ke depan. Makanya seorang guru itu dituntut untuk terus belajar, dan belajar. Kemudian ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sama-sama mungkin kita sudah tahu ya, dengan Sosum Tolodo, di mana seorang guru diharapkan di bagian depan menjadi suri teladan. Jadi dia mencontohkan kepada siswa bagaimana menjadi pribadi yang baik. Kemudian ada yang namanya Ilmarjo Mangkarsa, di tengah-tengah kita memberikan motivasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah Tuturya Handayani. Di bagian belakang kita mendorong anak untuk menjadi sosok yang berani muncul di depan. Namun selain 3 semboyan tadi, ada ini yang termasuk baru nih saya dapatkan ya, itu asas trikon. Asas trikon yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu adalah continue, di mana yang namanya kegiatan pembelajaran tuh harus dijalankan secara terus menerus, nggak bisa berhenti. Nah makanya sesuai banget mungkin buat kita yang muslim gitu ya, belajar itu kan dari lahir sampai akhir hayat. Jadi itu mungkin maksud dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada konvergensi. Apa itu konvergensi? Konvergensi itu mengembangkan berbagai hal. Jadi apa yang kita pelajari di A, apa yang kita pelajari di B, apa yang kita pelajari di C, ini kita kaitkan. Kita cari benang merah untuk mengambil suatu kesimpulan. Ya, sehingga itu yang bisa kita pakai untuk mengajar di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah konsentris. Apa itu konsentris? Walaupun zaman terus berkembang, globalisasi itu berjalan ya, tapi jangan lupa bahwa Indonesia memiliki karakter yang khas sesuai dengan budaya ataupun nilai-nilai yang ada dalam negara kita. Ya, contohnya gotong royong gitu ya, terus menghormati itu terus harus tetap diajarkan kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa. Yang terakhir, nah ini nih yang saya juga mungkin ya sampai sekarang masih meraba-raba, apa itu pendidikan yang menghamba pada anak. Jadi kita sebagai guru, kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini kita menghamba sama anak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya menjudge anak. Oh si anak ini misalkan nggak bisa pelajaran saya hari ini ngantuk, kita nggak boleh menjudge oh anak ini bandel, oh anak ini. Jadi kita harus benar-benar melayani. Dan itu mungkin yang sampai sekarang saya sebagai guru belum mampu ya, masih terus meraba, terus belajar. Seperti itu. Kalau menurut Bu Ayu, Bu Aisyah sama Bu Eka, kira-kira ada tanggapan nggak tentang yang menghamba sama anak? Iya, kalau saya pengalaman kali ya, tapi sama kayak Pak Alam. Lupa nama saya. Nah sama kayak Pak Alam, juga saya masih sadar kalau saya pribadi memang cenderung menyalahkan ya. Kalau misalnya anak itu nggak mengikuti membacanya secara antusias, tadi itu Bapak bilang tadi ngantuk, terus abis itu yang nggak konsentrasi dan sebagainya. Kita cenderung menyalahkan atau menjudge gitu ya, nah, anak ini males, anak ini nggak tidak mampu mengikuti, jadinya nggak serius, jadinya nggak fokus kayak gitu. Padahal itu mungkin saya nggak ngerti, mungkin kita dijelasin lagi ya sama Pak Alam, maksudnya lebih dalamnya apa menghamba pada anak. Tapi memang sebenarnya seharusnya kita ketika belajar mungkin harusnya netral dulu ya. Artinya netral sih, semua siswa tuh siap sebetulnya, semua siswa tuh mampu sebetulnya, tinggal bagaimana kita mengarahkan anak ini masuk ke pembelajaran gitu. Kalau Bu Eka, Bu Ayu, kalau menurut Ibu tanggapannya gimana? Menghamba sama anak atau mau
tripod atau apa. Kalau masalah menghamba itu tadi kayaknya biasanya kita kurang bisa bersikap adil gitu, karena dari awalnya udah ngelihat siswa yang satu, oh ini dari jatuh pintar, bahkan kita juga terpengaruh sama guru-guru lain yang udah bilang dia pintar banget, sampai kita udah benar-benar tertuju sama satu orang, oh dia pintar pasti akan bisa mengatasi semuanya kayak gitu, sedangkan yang lain nggak kita lihat. Itu salah satu juga sih menurut saya. Jadi karena kalau di kelas sudah ada yang pintar, udah kita fokusnya ke yang pintar aja ya. benar. Tapi kita lupa bahwa tiap anak kalau ada 40 kepala di kelas, yang 40-40-nya memiliki keunikannya pribadi. Dan tugas kita sebagai guru yang menggali semuanya. Makanya yang tadi saya bilang, kalau menurut saya Nusantara, ya guru itu harus terus belajar. Iya. Terus belajar karena tiap tahun anak pasti berubah, yang kita ajar itu pasti berubah. Kalau Bu Ayu gimana? Ya benar, walaupun istilahnya kayaknya saya udah lama gitu ya, tapi tetap aja harus banyak belajar dan belajar lagi, apalagi sekarang kurikulum berubah terus nih gitu dengan perkembangan zaman gitu. Kaget juga lah kalau dulu seperti ini ngajar, kita menjelaskan aja anak udah kayaknya udah bisa nangkep. Kayak tadi benar, anak yang tidak bisa menangkap kita katakan anak itu tidak konsen, Iya, kemudian dia tidak taat dengan atau apa ya, tidak patuh lah dengan kegiatannya kita. Padahal sebenarnya sekarang tidak seperti itu ya, anak memiliki keunikan masing-masing. Nah itu kita belum, khususnya sih kalau saya merasa belum apa ya, belum bisa mencakup ke semua anak kayak gitu. Mungkin juga keterbatasan gitu ya. Kadang ya benar yang kita lihat yang pintar aja, yang malas aja atau yang bodoh aja, kadang-kadang yang tengah suka kita sering agak diabai. Nah, itu mungkin ya benar. Hampir sama ya berarti seperti itu. Nah, ya. Mungkin ini ada benang merah sedikit. Izin dulu ya Bu sebelum yang ini buat Bu Aisyah nih kayaknya. Bu Ayu dulu juga di kesiswaan kebetulan saya pernah ngajar di sekolah ini, kita di kesiswaan, dan ini salah satu materi yang bikin saya kok saya jadi guru selama ini berarti salah ya gitu. Ada segitiga institusi, apa sih segitiga institusi? Ini juga materi yang ada dalam materi CGP ya, terkait penanganan siswa, di mana jika ada masalah sama siswa, segitiga restitusi itu bisa kita terapkan. Ya, apa aja sih segitiga restitusi? Oh ya, sebelum masuk ke segitiga restitusi, jadi dari materi CGP yang saya dapatkan, guru itu ternyata ada punya peran. Ada beberapa posisi. Nah, ada posisi guru sebagai penghukum, ada posisi guru sebagai pemberi kesalahan. Jadi penghukum dan pemberi kesalahan beda. Ada guru posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Di antara semua posisi dituntut seorang guru harus mampu sebagai seorang manajer. Nah kalau sebagai pemberi hukum ya tugasnya nggak hukum, nah itu nggak boleh. Jadi kalau ngeliat anak nggak ngerjain PR tiba-tiba hukum, nah itu seperti itu. Atau ada pemberi kesalahan, jadi misalkan anak yang ngerjain tugas, gurunya ngomong gini, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan kalau salah, itu memberi kesalahan. Jadi seakan-akan anak tuh melakukan kesalahan. Kalau pemantau, guru hanya memantau dengan menjalankan tata tertib secara pure gitu ya. Jadi kalau ada anak kerjaan tugas, ya anak langsung tunjuk tata tertibnya seperti apa, kamu salah atau enggak. Tapi kalau sebagai manajer, sebisa mungkin gurunya mendalami setiap kejadian yang ada di siswa, dia menjalani, jangan-jangan ada masalah latar belakang kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut. Anggaplah misalkan kita punya kasus anak di kelas berantem, anak di kelas berantem. Nah ini dalam menerapkan segitiga restitusi, yang pertama adalah kita mencoba menstabilkan identitas. Apa aja ciri-ciri menstabilkan identitas itu? Pertama, setiap orang pas ada kata-kata guru yang punya cara mencerminkan menstabilkan identitas. Jadi kita meyakinkan anak dulu, menstabilkan anak dulu bahwa semua orang pasti pernah ngelakuin kesalahan loh. Jadi kamu nggak usah langsung minder, nggak usah langsung atau berbuat hal yang di luar ekspektasi kita gitu ya, marah-marah atau apa. Kemudian ada kata-kata kedua sama seperti yang pertama, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Jadi guru menenangkan dulu. Kalau ada kejadian apa tuh, guru diharapkan menenangkan dulu, menstabilkan dari identitas. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah ya, dengan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, kamu tentu punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut. Jadi nggak langsung kita menjudge, oh kamu salah nih, kamu nggak boleh gini. Jadi kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia melakukan itu. Atau ada juga, adakah cara yang lebih efektif kira-kira
untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan anak itu berantem di kelas, kita tanya, setelah kita tanya, oh saya soalnya lagi kesel sama dia, nah, kita tanya kira-kira bisa nggak sih tindakan lain selain kamu harus berantem sama dia untuk menghilangkan kekesalan. Ya kita buat dia berpikir gitu ya, kita buat dia berpikir untuk mencari, oh sebenarnya ada loh pilihan-pilihan lain. Kalau kita kesal sama dia nggak mesti berantem gitu. Nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah setelah anak itu paham ada tindakan lain yang bisa dia lakukan, kita nanya keyakinan kelas itu apa. Atau kita kalau di sini mungkin ada peraturan ya. Ini keyakinan kelasnya seperti kontrak belajar, kesepakatan belajar. Sehingga dari kesepakatan belajar itu anak sudah paham, dia salah. Nah kita gali lagi daya analisisnya dengan menanyakan ya kira-kira biar nggak terjadi kayak gitu kamu harus apa. Jadi mencari jalan keluar, yang jalan keluar itu bukan dari kita tapi dari anaknya sendiri. Gitu. Tapi kan selama ini kan yang kita lakukan adalah ya udah kamu salah, bikin tulis kesalahan kamu di buku tata tertib, ya udah kamu diskorsing seperti itu. Nah harapan dari segitiga restitusi adalah dari kesalahan itu anak tidak makin minder atau tidak makin merasa bahwa dirinya anak yang bersalah seperti itu, tapi dari kesalahan dia bisa belajar sehingga kedepannya justru menjadi agen-agen yang bisa membawa sifat-sifat yang lebih positif pada teman-temannya seperti itu. Nah ini adalah segitiga restitusi yang jujur aja sampai sekarang saya juga agak sulit menerapkan, tapi pelan-pelan insya Allah bisa terapkan. Tapi kita pernah karena pernah di kesiswaan, Kita pernah tahapan-tahapan ini pernah kita lakukan ya. Sebenarnya ya. Ada yang singkat-singkat, tapi ya seperti tadi misalnya kita pernah, ya kamu pasti pernah melakukan kesalahan gitu, anak udah pasti ketakutan ya kan, terus dia marah, dia langsung lapor orang tua, kita nenangin kayaknya udah sampai kapan itu ya kan. Terus kita juga pernah melakukan ini. Memang banyak juga sih ilmu yang didapat kalau di kesiswaan Ibu Aisyah nih. Karena akhirnya kita bisa meredam anak itu bagaimana caranya agar tidak meluap emosinya. Saya pernah dapat juga ini dari Pak Alam juga kalau nggak salah ya. Pak Alam waktu di kelas ini apa ya? Nggak apa-apa, Pas nggak apa-apa. LDK. Ya. Oh iya, kalau ada Pak Alam maksud ada kalau siswa yang terlambat tanya dulu apa? Jadi manajer kita menganalisis. Jadi manajer. Kamu Iya. alasannya apa sih? Kenapa sih kayak gitu gitu ya? Kalau misalnya kayak Pak Alam bilang, kamu terlambat. Alasannya apa? Terus kamu kalau mau nggak terlambat mestinya gimana? Kayak gitu kan ya. Itu mulai saya terapkan, jadi kita nggak judgmental sama anak, nggak sampai kamu salah tak udah. Ternyata penting ini ya maksud dari yang Itu disampaikan Pak Alam itu ya. 5W ya yang saya waktu itu Iya. jelaskan. Jadi nyambung juga ke restitusi tapi dengan cara lain. Jadi kalau anak misalkan terlambat, kita tanya kenapa kamu terlambat. Nah, dia mungkin jawab, oh saya main game sampai malam. Nah, kita tanya lagi, kenapa kamu main game? Gitu. Kenapa kamu main game? Oh karena saya suka main game. Ya kenapa kamu suka main game? Akhirnya jadi main sampai malam-malam karena kamu tahu ini. Sampai anak itu bisa menjawab sendiri bahwa akhir dari permasalahan yang dia lakukan adalah karena dia sendiri yang melakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, dia sebenarnya bisa. Jadi intinya sih sebenarnya benang merahnya agar siswa menganalisis dan akhirnya dia bisa memahami bahwa yang tindakan yang dia lakukan memang salah atas kesadaran dia, bukan dari justifikasi dari seorang guru. Karena kalau kita balik ke materi yang awal, menghamba pada anak, jadi kita memang harus benar-benar mengerti karakter dari anak ini, latar belakang dari anak ini. Makanya kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada tes diagnosis ya, tes awal kan tes diagnosis kita nggak melulu ngomongin pengetahuan, tapi bagaimana kita tahu latar belakang anak ini. Sehingga dengan kita tahu latar belakang anak ini, kita bisa membuat desain pembelajaran di kelas menjadi lebih mencakup seluruh anak. Tidak lagi seperti yang tadi mungkin kita pernah ngomong ya, kalau ada anak pintar kita fokusnya sama anak pintar doang, akhirnya yang lainnya terbengkalai. Nah mungkin terakhir Bapak Ibu ini sekedar mengajak 3 orang ini, kalau Bu Ayu ini mungkin udah mau jadi kasatlank ya. Nanti gajinya PP, berharap PP. Kalau Bu Aisyah sama Bu Eka kebetulan karena CPNS di tahun 2019 mungkin belum bisa ya daftar CGP karena harus 5 tahun, tapi kita berharap 3 tahun ke depan Bu Aisyah sama Bu Eka bisa ikut dalam CGP dan menjadi bibit-bibit baru kepala sekolah yang handal di Jakarta. Nah jadi kalau guru kita masuk ke CGP sekarang, guru penggerak tuh apa sih? Nah ini ada beberapa peran yang nanti dituntut dari seorang guru penggerak ya. Pertama menjadi pembimbing pembelajaran, ya jelas lah yang namanya guru
kita kan akan menjadi pemimpin dari pembelajaran di kelas. Nah, pemimpin pembelajaran di kelas ini tentunya kita berharap punya inovasi-inovasi yang akhirnya membuat kelas itu hidup ya, hidup itu senang, ramai, kemudian bermakna. Intinya yang terakhir adalah bermakna buat anak, sehingga anak sadar dengan kesadaran dirinya bahwa saya butuh belajar dengan ibu ini, seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, dia harapkan ya tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Kemudian berkolaborasi antar guru dan menggerakkan komunitas praktik, ya seperti itu. Jadi nanti kalau Bu Ayu sebagai wakil tentu udah berkolaborasi. Kenapa? Karena biasanya antar bidang itu kan wakil sarana prasarana, wakil kesiswaan, wakil kurikulum. Kalau ada kegiatan kan pasti berkolaborasi sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya masing-masing. Ibu tiga ini kebetulan duanya staff ya. Dia udah berkolaborasi, udah mampu. Jadi udah sebenarnya nilai-nilai guru penggerak udah ada di mereka bertiga. Dan terakhir adalah menjadi coach bagi guru lain ya. Nah, setelah kita memiliki pengalaman yang lebih, diharapkan seperti ini nih, mengimbaskan, walaupun mungkin ilmu yang untuk diimbaskan ini ya udah juga didapati oleh mereka, tapi yang namanya belajar kan tadi ada kontinuitas. Karena kalau kita udah belajar terus lupa gitu ya. Nah, dengan mengkontinuitas, mengingat-ingat lagi, membuka-buka lagi, lalu ikut seminar-seminar lagi walaupun mungkin seminarnya udah pernah kita ikutin, jadi kita makin paham, makin mengerti, dan terus terpatri di ingatan kita. Jadi inilah peran guru penggerak. Nah, kegiatan real yang saya sendiri sebagai TGP udah laksanakan ya tentunya menyambut kedatangan siswa di gerbang sekolah, mengajar di kelas dengan menggunakan berbagai metode gitu ya, lalu mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan nanti kita doakan kesehatan beliau-beliau ini terlalu terjaga sehingga bisa ngikutin berbagai pelatihan dan aktif di kegiatan NGMP. Nah, suatu saat mungkin akan menjadi ketua NGMP Tata Busana, ketua NGMP Ekonomi. Beliau ini udah aktif di NGMP ya, di bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi selain ikut komunitas, kalau bisa sekarang waktunya ikut lomba. Nah, terakhir nilai-nilai guru penggerak nih, nilai-nilai guru penggerak yang satu tadi ya, berpihak pada murid, menghamba pada murid, berpihak pada murid, kemudian mandiri. Seorang guru penggerak harus mampu mandiri ya, memiliki anak-anaknya biar bisa mandiri. Lalu yang ketiga berkolaborasi, kerjasama dengan banyak pihak, keempat berinovasi, dan yang terakhir reflektif. Apa itu reflektif? Mampu menilai apa yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Nah, sekarang kita mau lakukan reflektif nih yang terakhir. Nah, setelah menerima materi ini, Bu Ayu, saya mau dong ya boleh Ibu komentar tentang saya atau tentang materi yang saya bawakan, atau mungkin nanti suatu saat tertarik mengikuti sebagai guru penggerak ataupun mengajar praktis. Dari Bu Ayu ya. Izin Pak. Mengikuti guru penggerak sebenarnya udah ada keinginan sih kemarin, tapi karena kebetulan lagi sakit jadi nggak jadi. Karena Pak Alam ini yang termasuk sangat rajin memotivasi saya, sangat rajin untuk jadi kasatwa, kayak gitu masih jauh. Kita doakan amin. Wah, doain. Apa yang udah disampaikan, sepertinya jadi mereview lagi nih yang ada di otak kayak tadi, misalnya tentang kesiswaan. Oh, ternyata refleksi dari si konstitusi apa namanya? Restitusi ya. Restitusi. Oh iya, ternyata kita sudah pernah melakukan itu, tapi mungkin kita nggak ngeh ya kalau tahapannya, atau ternyata kita masih banyak kekurangan. Terus kayak tadi kita menghamba pada siswa, iya kita akuin ya masih banyak kekurangan lah di dalam kelas ketika mengajar gitu ya. Jadi masih saja kita fokus pada satu atau beberapa anak yang memang mungkin perlu perhatian, atau yang pintar aja, nanti yang pintar coba kamu mengimbas ke yang lain, cuma padahal itu sebenarnya kita harusnya memantau ke semua gitu ya. Jadi apa yang udah disampaikan ya itu benar. Jadi ini lagi ke saya gitu ya, oh ternyata saya perlu banyak belajar nih ya, ternyata apa yang udah saya kerjakan ini yang katanya saya udah 20 tahun ternyata masih banyak kekurangan juga. Jadi saya kayaknya makin semangat, mudah-mudahan ke depannya kalau Amin. bisa menjadi guru penggerak. Amin. Amin. Bu Aisyah, Kalau saya sedikit aja, kalau lihat dari apa yang Pak Alam sampaikan, jadi Nilai pun terinspirasi gitu. Asik. iya betul, terinspirasi. Calon guru penggerak. Terinspirasi artinya itu tadi ya, kadang-kadang kita terlalu enak dengan apa yang kita lakukan selama ini, kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya
kenapa kita tadi Bapak bilang ya, belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi guru juga walaupun udah belajar itu belajar lagi karena jangan-jangan ilmu yang kita dapatkan sekarang tuh nggak sesuai dengan zaman. Jadi memang tidak pas kalau kita terapkan pada anak. Intinya selalu belajar. Jadi tadi ya kalau memang ada kesempatan semoga berkesempatan aku juga pengalaman menjadi guru penggerak ini juga bisa mengimbaskan pada sisa-sisa kita nantinya. Amin. Baik kan? Saya juga sedikit aja sih. Nah, tadi kan saya ngikutin dari tengah ya, tapi sedikit yang saya tangkap adalah yang disampaikan oleh Pak Alam nih, sebenarnya kita itu sebagai guru juga jadi seperti murid ya. Kita belajar juga. Jadi intinya, dan belajarnya itu nggak hanya di dalam kelas, tapi ketika kita ada di lingkungan sekolah, semua yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan adalah belajar intinya. Terutama ketika kita jadi staf dari manajemen juga itu di situ salah satunya adalah belajar dan bisa disampaikan nantinya kita terapkan juga ke siswa ya. Gitu. Terus untuk di sini berbicara arah ke guru penggerak juga. Jadi karena kebetulan saya sama Bu Aisyah masih di tingkat awal gitu, di tingkat awal dan masih panjang loh. Jadi ini benar-benar awal supaya kita bisa mencoba untuk belajarnya masih panjang gitu, supaya nanti jauh lebih siap. Amin. Kita juga semangat juga sih sebenarnya untuk arah ke sana gitu. Mantap semangatnya. Mudah-mudahan ada kemauannya lebih meningkat lagi dan ada bisa jalannya lebih bagus lagi untuk ke arah sana ya Bu Aisyah. Amin. Itu aja sih. Baik, Bu Ayu, Bu Aisyah, Bu Eka, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mereka semangat untuk menjadi guru penggerak, kita doakan semoga lancar ya, karena intinya sih menjadi guru penggerak bukan sertifikat untuk menjadi kepala sekolahnya, tapi bagaimana kita sebagai guru terus belajar dan bisa memberikan pelayanan yang paripurna kepada siswa-siswa kita seperti itu. Terima kasih dari SM 4. Saya mengimbaskan Muhammad Salamun. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliah 1 menit. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini agak spesial karena hari ini saya mencoba untuk mengimbaskan materi pada modul 1 program guru penggerak ya. Dan kali ini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 35 Bapak Herianto. Nah, untuk sekedar diketahui kenapa saya bilang pertemuan ini agak spesial, karena waktu saya mendaftar program calon guru penggerak, beliau juga lah yang merekomendasikan saya. Jadi bisa sekarang terlihat nih teman-teman yang nonton pengibasan saya. Lalu di sebelah kanan saya di sini ada guru SMA 35 yang paling pojok itu Ibu Rory, guru geografi. Kemudian di sebelahnya Bapak ganteng nih, pakai baju Maroko, Bapak Ramadan, guru SMA 25, mata pelajaran Media Sorkes. Baik, mohon izin Pak Herianto, Pak Ramadan dan Ibu Rory, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini adalah untuk mengimbaskan materi dari modul 1 ya, program calon guru penggerak yang kebetulan ada 4 subbab. Cuma mungkin untuk pertemuan ini saya hanya memberikan 2 materi, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan segitiga restitusi. Kebetulan saya melihat di sini Bu Rory pernah di staf kesiswaan waktu di sekolah yang lama, kemudian Pak Ramadan juga sampai sekarang masih di kesiswaan, dan Pak Heri sendiri sebelum jadi kepala sekolah pernah ya Pak jadi wakil kesiswaan, sehingga ada benang merah antara segitiga restitusi yang akan saya sampaikan dengan pengalaman-pengalaman mereka yang nanti bisa kita share. Baik, yang pertama mohon izin saya tidak menggunakan PowerPoint. Di sini Pak, mohon izin Pak, ada beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang nantinya diharapkan bisa didalami oleh guru-guru yang ikut dalam program calon guru penggerak. Namun mungkin beberapa kita pernah dengar ya, khususnya bicara tentang semboyan pendidikan ya, ada Ingasor Sutulodo, Imadyo Bangun Karsa, dan Tupuri Handayani.
berada di depan, kita mencontohkan kepada siswa-siswa dengan perilaku yang baik, berada di tengah mereka, kita membangun motivasi agar mereka semangat belajar, dan di belakang kita memberikan dorongan agar anak-anak itu bisa maju. Namun bukan cuma itu ternyata filosofi dari Ki Hajar Dewantara, karena pemikiran dasar beliau tentang pendidikan adalah tugas seorang pendidik itu menuntun siswa. Yang menuntun siswa, kenapa dibilang menuntun? Karena siswa memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana kodrat alam itu dibawa semenjak lahir, sehingga watak karakter itu sudah terbentuk, tinggal kita menebalkan watak dan karakter yang baik, dan diharapkan kita mampu menipiskan watak dan karakter yang jelek. Nah, sebagai penuntun tentunya ada hal yang dituntut dari seorang pendidik gitu ya. Apa itu? Yaitu dengan menerapkan pendidikan yang menghamba pada anak, sehingga apapun yang dilaksanakan anak di sekolah, apa yang terjadi oleh anak dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus mampu menggali akar dari permasalahan itu. Jadi kalau kita bicara tentang teori kontrol, kan seorang guru itu ada 5 ya. Kontrol sebagai penghukum, ini kontrol paling jelek nih ya. Cirinya kalau ada apa-apa, guru itu pasti menghukum. Lalu kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ya, dengan sindiran-sindiran yang akhirnya anak tuh merasa minder, oh iya saya bikin salah terus ya. Lalu kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah ternyata kontrol sebagai teman juga kurang baik Pak. Jadi guru seakan-akan selalu mendampingi anak, dan anak juga mendampingi guru. Kalau ada apa-apa, ada kata-kata ciri khasnya, ayo dong tolong bantu ibu. Nah ternyata yang seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau menurut materi yang saya dapat, itu justru membuat anak ketergantungan sama guru tersebut. Nanti kalau gurunya nggak ada, ya dia akhirnya bingung mencari pegangan. Lalu yang keempat itu guru sebagai pemantau, ya hanya memantau. Kalau ada kesalahan berarti dia balik ke peraturan seperti apa hukumannya. Kalau dia melakukan yang hal yang benar, dikasih reward seperti apa, hanya sebagai pemantau. Tapi yang bagus adalah guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai manajer? Guru mampu menggali potensi yang dimiliki anak, mendampingi sebagai teman, namun juga saat bertemu dengan suatu masalah, guru mampu memberikan arahan-arahan terhadap jawaban dari masalah tersebut. Bukan mendampingi, namun memancing agar analisis anak itu mampu tahu apa yang harus dia lakukan untuk suatu permasalahan seperti itu. Lalu ada asas trikon nih, kelanjutan dari 3 pilar pendidikan, yaitu pendidikan itu yang pertama harus continue, jadi harus berkelanjutan. Makanya untuk seorang guru itu nggak ada yang namanya tidak belajar. Tiap detik guru itu harus belajar, karena tiap tahun anak yang diajarkan berbeda. Nah, tadi yang dibilang kodrat alam yang sudah dibawa dari lahir, namun ada juga ada kodrat zaman, di mana zaman itu pasti berubah. Maka guru harus mampu beradaptasi dengan zaman yang ada, sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa ajarkanlah anakmu sesuai zamannya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu konvergensi. Untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada siswa, kita harus mampu menghubungkan berbagai faktor yang ada gitu ya, berbagai fasilitas, berbagai sarana, berbagai ilmu yang bisa kita ramu menjadi satu metode, kita bisa ramu menjadi satu pendekatan, sehingga hal-hal tersebut menjadi hal teknis yang saat kita ajarkan di kelas itu mampu membuat suasana kelas itu hidup, mampu membuat suasana kelas itu tidak membosankan. Jadi kita harus belajar dari manapun ya. Namun saat kita belajar dari manapun, yang ketiga ada yang namanya trikon itu konsentris. Jangan lupa, walaupun ilmu dari luar negeri itu mungkin bagus gitu ya, ilmu dari A bagus, ilmu dari B bagus, tapi kita harus ingat jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai dari nilai luhur orang-orang Indonesia seperti gotong royong, itu yang menghormati orang lebih tua, itu tetap tertanam pada anak, sehingga menjadi ciri khas pendidikan Indonesia. Nah, tadi saya katakan pengalaman kita ini semuanya kan kebetulan pernah di kesiswaan ya. Nah ini juga waktu saya dapetin saya kaget juga nih. Ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini segitiga yang kalau bisa saat menemukan masalah pada anak kita menerapkan ini. Jadi kita nggak melihat masalah itu hanya pada pandangan mata semata pada waktu sesaat, tapi kita mampu menggali. Jadi kalau misalkan ada masalah anak di kelas, anak itu berantem sama temannya. Nah, ada segitiga restitusi yang kita bisa lakukan, yaitu
Apa tiga-tiganya? Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa sih tujuannya menggunakan segitiga restitusi? Agar anak yang pernah melakukan kesalahan, dia itu nggak melulu merasa bahwa dia anak yang selalu bersalah, tapi bisa menjadi suatu pelajaran bagi anak tersebut, sehingga saat dia kembali ke komunitasnya, dia menjadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya, dan bahkan mungkin bisa memberikan hal yang positif kepada teman-teman yang lain. Misal tadi kalau ada kejadian berantem di kelas, maka yang pertama guru lakukan adalah guru harus menstabilkan identitas anak tersebut, bahwa ada dua ciri khas kalimat di situ, bahwa apa yang kamu lakukan sebenarnya bukan kamu sendiri loh yang pernah lakuin. Oh, saya dulu mungkin pernah berantem juga di kelas, orang lain mungkin pernah berantem di kelas. Nah, jadi distabilkan dulu kondisi anak, emosi anak distabilkan dulu. Setelah dia menstabilkan bahwa kesalahan yang dia lakukan bukanlah satu-satunya atau seorang dia, ya, orang lain pun bisa melakukan kesalahan, lalu kita mulai analisis, ya, dengan apa? Dengan memvalidasi tindakan yang salah, ya. Nah, kamu pasti punya alasan ya, ciri khasnya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan anak berantem, ya saya tahu kok kamu berantem, tapi pasti dong ada alasannya kenapa berantem. Nanti kan dia jawab tuh, ya karena saya kesal gitu kan. Oh, dia melakukan ini. Nah, kita gali terus tuh, nggak apa-apa, dia luapkan dulu kenapa alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Setelah dia melakukan kesalahan tersebut, yang terakhir, nah biasanya kita nih ya di kesiswaan kan langsung balik ke peraturan kan ya Pak ya. Oh, karena kamu udah ngelakuin kesalahan, maka lihat aturannya, poinnya sekian. Padahal kalau menurut Kiai Dewantara, ini ada yang namanya menanyakan keyakinan. Dituntut anak itu menganalisis bahwa kesalahan yang dia lakukan sebenarnya salah, sehingga dia harus mencari jalan keluarnya sendiri. Dengan apa? Nah, dengan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tuh, kalau karena ini kejadian di kelas gitu ya, kita kan pernah sebagai guru bikin kontrak belajar ya, kontrak belajar seperti apa. Nah, kita balik, kalau di sekolah berarti kan ada peraturan. Ditanyakan, aturan sekolah boleh nggak sih berantem? Gitu kan. Nah, anak kan melihat, oh iya saya nggak boleh berantem. Tapi yang terakhir bukan kita melihat hukumannya, yang terakhir adalah dengan, nah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya dia akan menganalisis, oh iya saya salah, kedepannya saya harus melakukan apa. Nah, untuk memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan, dia dituntut untuk berbuat apa, seperti itu, sehingga akhirnya dia mendapatkan pembelajaran bahwa dari tindakan yang salah berbuah hal yang positif. Walaupun ya mungkin dalam kehidupan nyata gitu ya, aturan sekolah kan dulu ada sistem poin apa ya, zaman kita ada yang namanya sistem poin, anak salah dibikin poin, bahkan kalau poin udah 100 dikeluarkan. Ya sampai sekarang saya juga berpikir dalam CGP ini, apa yang dulu saya lakukan apa salah ya atau tidak gitu ya. Tapi saya pernah dapat pengalaman dulu, cerita dari Pak Heri, kebetulan Pak Heri pernah cerita bahwa beliau pernah ngomong gini, kalau kamu berhasil mendidik anak yang paling buruk lah bahasanya gitu ya Pak ya, itu baru guru yang top. Nah itu kenapa alasan saya kayak pengen nih ketiga lima nih ketemu Bu Nori, nanti kan ketemu Pak Heri nih, pengen dapat nih pengalaman seperti apa sih yang bisa dibagikan, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya mau sedikit sharing-sharing dari Bu Nori, dari para berat, terakhir Pak Heri ya, yang paling banyak pengalamannya. Dari Bu Nori, silakan Bu Nori, dari materi menghamba sama anak, lalu segitiga restitusi, kira-kira pendapatnya, dan ada nggak hal yang bisa dibagikan kepada saya sebagai CGP dan nanti teman-teman yang menonton video ini. Silakan Bu Nori. Terima kasih untuk Pak Alam yang sudah memberikan izin saya untuk bergabung di video ini. Untuk materi yang Bapak berikan ke kami, itu benar-benar saya berpikir, oh iya, selama ini yang tadi Bapak sudah terangkan ke kami, itu mau nggak mau anak harus ikutin apa yang ada di materi ini gitu. Ya, dengan salah satu contohnya ketika mereka melakukan kesalahan, ya, even biasanya guru-guru anak ada yang salah itu lebih meledak-ledak emosinya. Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu lakukan? Ini tadi salah. Nah, dengan cara itu kita berpikir lagi, ternyata itu salah, bukan yang memberikan solusi, malah memberikan anak tersebut makin guru gua aja emosi juga gitu.
seperti itu salah satu yang saya ambil tanggapannya dari materi yang Bapak beri. Terima kasih Bu Rori. Nah sekarang ini siswaan yang terlama nih di SMA 25 nih. Silakan Pak Ramadan. Ya, terima kasih Pak Alam, izin Pak Heri. Dari paparan dari yang Pak Alam sampaikan itu sangat mengena semuanya, dan terutama sangat ya realitanya pengalaman itu juga ada, dan yang saya rasakan itu kalau yang dibilang Pak Alam itu kalau guru itu terbilang hebat, sukses bukan melihat anak itu sukses dalam belajar itu udah biasa, tapi kalau kita proses mendidik, mentransfer anak, karakternya anak bisa berubah dari buruk kepada yang baik dan bisa berhasil jadi orang, ya itu ibaratnya itu sangat luar biasa dan itu sangat berkesan buat anak itu sendiri. Pengalaman yang saya sudah lakukan itu jadi permasalahan kalau di Tanah Abang ataupun di Gambir itu permasalahannya kan tawuran atau apa perkelahian umumnya, dan ini anak kan kebanyakan dan latar belakangnya itu keluarganya bahagia tapi belum tentu bahagia, tapi komunikasi dalam keluarga itu berpengaruh dalam psikis anak itu sendiri. Sebab anak itu di rumah jarang komunikasi, timbulnya nanti di sekolah itu jadinya cari perhatian ke guru dalam hal pinternya atau dia dalam hal nakalnya. Jadi pas saat mereka terbentur masalah pun juga, kalau dari saya pribadi, saya menemukan masalahnya nih apa dulu nih, latar belakangnya ini anak apa, ada permasalahan yang sering dia dapati itu, kenapa sih bisa seperti itu, saya cari tahu keluarganya bagaimana, saya cari tahu apa latar belakangnya, siapa dia, kenapa bisa begini, lalu saya ungkapin, tapi sebenarnya kejadian yang kamu lakukan ini menurut kamu sendiri, saya mau buka pandangan dia sendiri, itu benar apa salah. Oke, benar Pak. Kemudian terus apa untungnya kamu seperti ini, gimana kamu melihat masa depan kamu, cara berpikir kamu ke depannya akan seperti apa gitu. Dan yang saya lakukan itu terhadap penanganan anak, jadi saya berusaha memasuki dunia mereka dengan artian, tapi kita dengan sedikit batasan supaya ada bentuk si siswa ini tetap respect dan menghargai guru itu batasannya seperti apa, siswa batasannya seperti apa, di mana nanti dia itu mengalami kejadian apa yang kita sudah katakan, dia akan selalu ingat. Dan siswa tersebut dia punya pengalaman buruk di 25, umur di 25, dia sempat dikeluarkan karena terjebak masalah dia terkena kasus dari sebelumnya akumulasi, sehingga menyebabkan dia keluar dari sekolah. Tapi dengan motivasi yang saya berikan ataupun sharing apa yang dia keluhkan, menjadikan penguat buat dirinya sendiri, dan alhamdulillah sekarang dia itu sudah jadi beribu itu, dan masih ingat sama saya komunikasi. Artinya saat sekolah sudah memberikan sebuah putusan anak ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, karena pada saat itu memang keras ya aturan sekolah kan, nggak bisa lanjutin pendidikan di sekolah, tapi sebagai seorang guru kita nggak melepas langsung anak itu gitu, udah keluar ini, jadi nggak dipikirin lagi anak itu mau gimana di luaran, tapi diberikan motivasi seperti itu. Setidaknya kita ada motivasi untuk dia, dan ibaratnya kedepannya kita juga belum tahu anak ini benar-benar rusak apa enggak. Kita juga jangan salah berpikir, justru anak itu akan terbunuh karakternya kalau ketika kita itu menjatuhkan sejatuh-jatuhnya itu anak, padahal dia punya potensi yang banyak yang tidak kita ketahui. Dan sisi buta dari seorang guru, kita kadang melupakan bahwa anak ini sebaik ataupun seburuk anak yang kita lihat di sekolah tetap punya masa depan, tetap punya kesempatan yang sama. Betul. Gitu ya. Nah sekarang terima kasih nih Pak Ramadan atas sharingnya tentang di sekolahnya ataupun pengalaman beliau di SMA 25. Sekarang kita tanya nih yang pengalamannya sudah banyak, Bapak Kepala Sekolah SMA 35, Bapak Herianto. Ada Pak yang mau di-share tanggapan tentang materi yang saya sampaikan tentang calon guru penggerak? Silakan Pak Heri. Ya, pertama-tama terima kasih nih Pak Alam, saya diikut sertakan dalam kegiatan kali ini ya. Pertama ya saya mendoakan supaya
Pak Alam sukses Amin. mengikuti pelatihan CGP sehingga saatnya nanti C-nya hilang, langsung GP. Kalau GP udah larinya udah calon kepala sekolah itu katanya dengar-dengar begitu. Kalau PP masih panjang. Jadi terima kasih dapat tambah wawasan ini ya, apalagi tentang segitiga restitusi ya. Baca tapi ini ada tambahan senang. Saya setuju dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menghamba pada anak ya. Jadi memang kita harus sangat maksimal untuk menangani anak ini, apalagi anak-anak yang bermasalah sesuai dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI sekarang ya, walaupun belum tertulis tapi selalu didengung-dengungkan. Kita harus sampai berdarah-darah kalau ingin mau mengeluarkan anak, untuk membuat anak tidak naik gitu, seperti itu. Jadi penanganannya harus maksimal. Wali kelas, guru BK harus beberapa kali on visit, dilanjutkan dengan kesiswaan, dan terakhir harus kepala sekolah sampai ikut on visit. Kalau belum, jangan sampai mengeluarkan anak gitu ya. Jadi memang saya setuju dengan filosofi pemikirannya. Nah ini yang perlu nanti barangkali di transfer, dibagikan ke teman-teman guru hal yang seperti ini. Untuk segitiga restitusi juga seperti itu. Ini bagus sekali. Memang kadang-kadang guru suka menjat saja tanpa lihat latar belakang. Anak berbuat sesuatu apapun pasti ada latar belakangnya, itu yang kurang gitu. Kadang-kadang guru emosional gitu ya. Sekarang pun kan udah nggak zamannya guru bikin kontrak belajar, udah nggak zaman. Dulu mah keren gitu. Sekarang kesepakatan belajar, bukan kontrak belajar. Jadi guru dan teman-teman ibaratnya guru harus tinggal mengaminkan aja, tinggal diantara mereka kesepakatannya apa. Kalau anak terlambat masuk kelas, apa kalian begitu. Kalau mereka udah sepakat ya, guru tinggal ngikutin aja. Jadi bagus. Seperti yang Pak Alam bilang itu, saya sebagai guru itu sukses ketika saya kebetulan nggak ada juara apa. Ya sukses saya ketika merubah perilaku anak berandalan dari yang biang tawuran menjadi pokoknya berubah 180 derajat. Nah itu udah sukses sekali. Nggak perlu saya atau guru juara ini juara itu. Yang penting bisa menjadikan anak itu sukses ke depannya. Bisa aja saat sekolah itu anak biang tawuran seperti apa, males. Pada saat kuliah bisa berubah itu. Kebalikannya juga anak yang rajin-rajin begitu kuliah beda gitu kan. Nah ketika anak yang bermasalah ini sukses nanti, pasti itu akan selalu ingat dengan gurunya. Saya rasa bagus ini pemikiran, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti insya Allah akan dipelajari lebih mendalam. Saya akan mencoba mendalami. Dengan datangnya Pak Alam kesini, jadi saya akan terbuka. Ini harus didalamin lagi nih. Bukan cuma selembar ini aja, kayaknya dibanyak lagi pemikirannya. Ya, apalagi tentang segitiga restitusi. Gitu aja Pak Alam, sukses untuk pelatihan CGP-nya. Semoga kelak C-nya hilang menjadi guru pendidikan. Amin. Masya Allah, ini luar biasa sharing dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada tadi yang saya garis bawahi ya, walaupun mungkin nggak saya amini 100% bahwa sebagai guru tidak peduli mau juara apa, karena memang terkadang saya pun kalau lagi egonya tinggi, saya harus juara ini, tapi lupa kalau saya sebenarnya seorang guru ya. Seorang guru tugasnya adalah mendidik siswa. Jadi juara-juara sebenarnya hal sunnah kalau bahasanya ya, itu hanyalah sunnah. Kewajiban utama kita adalah ke siswa, ke anak. Jadi bagaimana keberhasilan kita merubah anak yang mungkin tadinya minus menjadi positif. Saya mau mengambil kata-kata yang saya dapat dari film. Ada film di India, ini film India. Saya tonton tentang kepala sekolah, Pak, tentang kepala sekolah. Jadi ada kata-kata begini, waktu kepala sekolah itu bahasanya memberikan pengarahan kepada guru. Yang namanya guru, yang namanya dokter dikatakan berhasil jika dia mampu mengobati pasien dengan penyakit kronis. Itu baru kehebatan dokter, penyakit kronis. Lalu kenapa seorang guru hanya mau mengajar anak-anak pintar?
Nah itu Oh. sebenarnya kata-katanya dahsyat banget ya. Ya. Dia lanjut lagi. Seorang guru nggak bisa dibilang hebat kalau hanya ngajarin anak pintar, tapi kalau dia mengajarkan anak yang tadinya dikatakan tidak bisa apa-apa menjadi bisa, itulah kehebatan seorang guru. Jadi memang ya menjadi guru sebenarnya dibilang gampang ya gampang-gampang susah, dibilang susah pun ya susah-susah gampang. Ya intinya kita harus terus belajar dan belajar, karena customer kita siswa, barang hidup, dan orang tua yang mengharapkan anak-anak yang menjadi baik. Maka kunci utamanya adalah belajar sepanjang hayat. Bapak Herianto, terima kasih atas waktunya. Bapak Ramadan dari SMA 25, terima kasih atas waktunya, jauh-jauh nih datang dari SMA 25 ke 35 juga. Bu Rori, terima kasih atas waktunya. Saya doakan sehat-sehat selalu, Amin. bisa lancar menjalankan aktivitasnya, karirnya juga terus berlanjut. Seperti itu. Sekian dari saya dari SMA 35 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di terakhir saya bertemu dengan salah satu kawan ya, yang kebetulan ternyata beliau ini adalah CGP di angkatan ke-6, jadi lebih senior di CGP. Nah, artinya untuk pertemuan kali ini saya sifatnya bukan mengimbaskan gitu ya, karena beliau ilmunya pasti lebih dalam daripada yang sudah saya dapatkan. Namun di sini mereview materi satu yang pernah saya dapatkan. Saya mencoba mengulas lagi gitu ya. Nanti beliau namanya Ibu Fitria Ambarwati dan mengajar di SMP Islam Auladi. Kebetulan beliau mendapatkan tugas tambahan di sekolah ini sebagai wakil kurikulum. Jadi orang nomor 2 di sekolah ini. Masya Allah. Biasa aja Pak. Bu Ambar, ini sebelum saya mengulas materi semester 1, ada nggak yang Bu Ambar mau ceritakan di pengalaman CGP Angkatan 6? Khususnya kan udah belajar modul 2 nih, ya kan, belajar modul 2. Apa sih tips dan trik supaya saya nih sebagai junior di CGP bisa melewati modul 2. Nah sekarang lagi mau modul 3 berarti ya? Iya, nanti. Biar makin tetap semangat. Soalnya kita lagi selama modul 1 aja nih kayaknya ngerjain tugas tuh pasang surut, kadang semangat, kadang tiba-tiba lagi drop gitu kan. Nah, biar tetap semangat, apa sih tips-tipsnya? Silakan Bapak. Iya, terima kasih Pak Alam. Terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan. Saya terima Kita sama-sama belajar aja ya Pak Alam ya. Kalau yang saya jalani waktu masuk ke modul 2 itu lebih kepada manajemen waktu sih Pak. Jadi jangan menunda, kalau sudah waktunya maka segera selesaikan. Karena saya teringat fasilitator saya selalu mengingatkan tanggal sekian kita mengerjakan ini, tanggal sekian harus sudah selesai ini. Jadi pakem-pakem waktu itu yang kita cermati, jangan sampai terlewat dari tenggat waktu yang diminta seperti itu. Jadi manajemen waktunya harus pas. Kalau memang sudah seperti itu, laksanakan dengan segera mungkin. Kalau bisa sebelum waktunya kita sudah selesai, karena akan dikejar terus dengan deadline yang lainnya. Karena kan kita sambil pendidikan ini kan kita juga ada amanah di sekolah, mengajar dan sebagainya. Seperti itu sih yang sudah saya alami Pak. Jadi ya pandai-pandai mengatur waktu dan kesempatan. Akhirnya ya banyak mengurangi kesenangan Pak. Kesenangan yang biasanya kita bisa lakukan akhirnya mulai berkurang seperti itu. Skala prioritas seperti ya. Iya, di Artinya kadang ada hal-hal yang kita korbankan untuk mengejar sesuatu yang memang menurut kita agak penting di waktu sekarang. Artinya bisa aja keluarga kita kalahkan dulu nih. Ya, karena memang namanya guru penggerak ini kan kita nyari ilmu intinya gitu kan. Nah, nyari ilmu yang tujuannya nanti memberikan pelayanan yang optimal buat
customer kita gitu di sekolah. Siapa sih customer kita? Ya orang tua dan tentu siswa gitu ya. Baik nih Bu Ambar, tidak bermaksud menambahkan air pada gelas yang penuh gitu ya, karena tentu sebagai senior di CGP saya nggak pantas gitu buat mengimbaskan, tapi saya hanya ingin mereview dan meminta masukan karena kebetulan beliau ini adalah CGP. Ada dua gitu ya, ada dua materi yang saya mungkin coba review, yaitu tentang peran guru penggerak, karena kita sama-sama guru penggerak nih, sama nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak. Nah, sambil kita sharing apa aja sih yang sudah dilaksanakan sama Bu Ambar di sekolah ini ya, di SMP Islam Auladi. Terpadu SMP Islam Terpadu Auladi. Yang pertama nih peran guru penggerak. Nah, sambil kita sharing-sharing. Jadi kalau ini peran guru penggerak yang memang sudah saya jalani gitu ya di sekolah yang lama maupun sekolah yang baru. Yaitu yang pertama kan sebagai guru penggerak kita punya peran menjadi pemimpin pembelajaran. Yang mana saat kita memimpin pembelajaran ada beberapa faktor-faktor yang dituntut ada dalam seorang guru, yang pasti inovasi, lalu bisa memberikan motivasi terhadap siswa gitu ya, menciptakan teknik-teknik yang tidak membosankan buat pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih hidup gitu ya. Nah, terkait dengan menjadi pemimpin pembelajaran, kayaknya saya tertarik nih. Pengalaman apa sih yang menurut Bu Ambar berkesan gitu ya selama mengajar di SMP Islam Terpadu Auladi? Bisa di-sharing? Ya, kalau saya selama 12 tahun ya mengajar di sini, berusaha untuk mencari model-model lain gitu selain yang sudah-sudah. Misalkan yang pernah saya lakukan itu mengenai di sini kita terbatas, siswa tidak boleh bawa handphone. Maka untuk bisa mengantisipasi tersebut, biasanya kalau saya memberikan kuis, mereka tepuk di dinding papan tulis yang saya pantulkan dari Infokus. Nah, itu nanti ganti-gantian tuh sama siswa, nanti mereka tepuk, saya yang klik, wah benar, ini salah, seperti itu. Jadi semacam kuis gitu ya untuk anak-anak, tapi dengan cara yang berbeda. Kahoot secara konvensional gitu ya. ya. Biasanya saya pakai kuis sih Pak. Iya, terus kemudian hal lainnya, kalau sebelum keluar kelas harus bisa jawab pertanyaan saya dulu. Nah, ini jadi mesti siap-siap nih, mesti inget nih gitu kan. Itu bagian dari refleksi juga sebetulnya masuk di situ. Jadi mau nggak mau mereka akan mengingat. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk full aktivitas siswa. Jadi kita kan ada salah satu perannya ini ya Pak, berpusat pada murid gitu ya. Jadi pembelajaran dalam waktu tersebut kalau bisa dituntaskan gitu ya. Ya di situ ada materi, di situ ada soal, di situ ada evaluasi, di situ ada refleksi, di situ kita semuanya ada semua gitu. Dan itu semua berpusat pada siswa, tentunya tidak lari dari tujuan pembelajaran itu. Hal lain biasanya saya ajak keluar sih anak-anak. Sekarang kita mengamati di luar, diajak keluar kelas supaya anak-anak bisa mengamati langsung tentang interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Jadi menggunakan lingkungan sekolah ini sebagai sumber belajar mereka. Itu sih yang sudah saya pernah lakukan seperti itu. Ini luar biasa ya. Tadi saya tertarik dengan ternyata nih Bu Ambar menerapkan pembelajaran walaupun di sekolah ini ada aturan tidak boleh menggunakan HP gitu ya, tapi beliau tetap menggunakan media digital gitu ya, proyeksi dengan quizzes gitu, dengan quizzes yang mana sebenarnya kan nggak bisa nih ulangan dengan quizzes tanpa pakai HP, tapi ternyata beliau mengakalinya dengan memantulkan tampilan proyektor ke dinding, lalu anak menepuk jawabannya di dinding. Jadi ini menarik ya, dan buat saya nggak kepikiran, belum kepikiran. Jadi di balik keterbatasan yang mana harus mematuhi peraturan, namun ternyata bisa mengakalinya dengan metode lain. Dan memang sekarang baik quizzes, Kahoot ataupun ada Mentimeter gitu ya, ada banyak media-media di
internet yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran, dan ternyata bisa diterapkan di kelas walaupun ada aturan tidak boleh membawa HP. Nah ini satu pembelajaran nih yang bisa kita ambil gitu ya. Selain tadi ada juga Bu Ambar nih menarik anak-anak keluar kelas gitu ya dengan pembelajaran di luar laboratorium alam seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua ya Bu Ambar ya. Ini ada yang kedua nih, ada berkolaborasi antar guru menggerakkan komunitas praktis. Nah, sebagai wakil kurikulum tentu Bu Ambar punya peran ini juga. Karena kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu salah satu tugas dari wakil kurikulum kan menyusun KTSP sekolah ya. Dimana selain menyusun KTSP, merancang kurikulum yang cocok untuk sekolah ini, beliau juga membuat salah satunya kalender pendidikan, lalu juga menyusun jadwal pembagian mengajar seperti itu. Jadi kalau tanpa kolaborasi kayaknya nggak mungkin. Saya lanjutkan lagi yang terakhir, menjadi coach bagi guru lain. Nah ini juga erat kaitannya dengan kurikulum. Baik antara dua ini Bu Ambar, berkolaborasi dengan guru lalu menjadi coach dengan bagi guru lain. Ada nggak pengalaman yang bisa dibagi ke saya dan teman-teman yang nanti menonton dari video ini? Silakan Bu Ambar. Kalau kolaborasi dengan guru lain, saya karena kita ada di kurikulum ya Pak Alam ya, jadi selama rapat mingguan, kita kebetulan di sini ada weekly meeting setiap Jumat, itu perlahan saya ajak untuk masuk ke dalam modul-modul di guru penggerak. Misalkan seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, nah, pemikiran KHD. Nah itu saya tularkan tuh ke guru-guru bahwa ada pemikiran KHD loh seperti ini, bahwa kita harus belajar berpusat pada murid, kemudian menjadi teladan. Tadi bahwa untuk menggerakkan tadi ya komunitas praktisi itu saya coba untuk masuk ke guru-guru melalui weekly meeting. Ya rapat mingguan itu perlahan saya coba masuk seperti itu. Kemudian saya berserta kurikulum antar SD, TK dengan SMA yang sudah berjalan dengan SMA dan SD. Bagaimana meramu kita tahun depan ini mulai ikut kurikulum Merdeka pada jenjang kelas 1 pada tingkat SD, kemudian di SMP kelas 7 dan di SMA kelas 10. Nah ini mulai disinergikan gitu, bagaimana kita mau berubah ke kurikulum, menggunakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran depan. Saya usahakan, saya coba dorong kita berubah semua antar unit ini bersinergi. Jadi SD nggak jalan sendiri, TK tidak jalan sendiri, SMA tidak jalan sendiri, SMP juga demikian. Maka kita bersinergi. Yuk kalau kita mau berubah, nih kita menggerakkan antar kurikulum untuk membuat KWSP nih, udah mulai merancang. Nah, kita mau memakai kurikulum Merdeka di tahun ajaran depan. Nah itu diskusi, kemudian memberikan pengimbasan gitu ya, bagaimana apa sih kurikulum Merdeka seperti itu. Kemudian apa yang harus disiapkan itu sempat saya mengisi di unit SD dan unit SMA untuk membagi wawasan mengenai kurikulum Merdeka, implementasinya seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir Pak, coach ya Pak? Coach, menjadi coach. Ya, menjadi coach untuk guru lain. Nah ini kebetulan dipelajari di modul 2 di pendidikan guru penggerak. Bagaimana intinya ketika menjadi coach itu tidak langsung memberikan solusi kepada teman kita. Kita yakin bahwa teman-teman rekan guru kita ini ada menemui mungkin kendala atau kesulitan, bisa jadi kita udah tahu nih jawabannya gitu, tapi kita tidak boleh memberikan langsung jawaban tersebut. Melainkan posisi kita sebagai coach adalah menggali, mengidentifikasi sejauh apa masalah yang dihadapi. Kemudian menggali lagi hal-hal yang kemungkinan yang bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Nah ini yang biasa kita lakukan di SMPT Auladi. Jadi tidak langsung memberikan solusi, tapi mendorong supaya keluar solusinya dari rekan tersebut gitu. Itu jadi kita sama-sama membangun diri seperti itu. Dan alhamdulillahnya di lingkungan SMPT Auladi ini tidak ada merasa yang senioritas atau bagaimana, tapi kita sama-sama. Saya pun nggak malu dan tidak ragu untuk menanyakan hal yang saya nggak tahu gitu sama guru yang baru seperti Bu, kalau begini gimana ya, minta pertimbangan ataupun minta masukan seperti itu, atau meminta pandangannya bagaimana. Nah seperti itu, enaknya begitu Pak Alam.
Jadi Masya Allah. kita di sini tuh, saya selalu bilang sama guru-guru yang baru, kita di sini itu rumah kedua kita. Kita sama-sama. Ada yang nggak tahu, kita tuntun bareng-bareng seperti itu. Bukan hanya membiarkan saja suruh belajar sendiri, tidak. Tapi kita bersama. Ada yang sulit bagian yang mana itu kita bahu membahu seperti itu. Alhamdulillah lingkungan budaya positif yang terbangun di SMP TO Nadi demikian. Semoga bisa seterusnya. Jadi Amin, kita amin. bersinergi terus antar guru supaya bisa membangun SMP TO Ladi ini dengan baik, terutama dalam kegiatan pembelajaran pada murid. Karena ujung-ujungnya adalah seperti yang diharapkan sama Kiai Jadawantara gitu ya, Betul. kita menjadi penuntun siswa Iya. atau kalau bahasa sekarang memberikan pelayanan yang paripurna kepada siswa untuk membentuk mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang mereka bawa sejak lahir. Masya Allah, ilmunya luar biasa ini Bu Ambar. Mantap nih Pak Alam ini. Terakhir nih Bu Ambar ya, Ya. kan tadi kita ngomongin peran ya, dan banyak hal yang sudah kita dapatkan nih dari Bu Ambar, dari praktek-praktek yang sudah dilakukan di sekolahnya. Sekarang dari nilai-nilai guru penggerak kan kita mungkin sama-sama tahu Bu Ambar ya, ada 5 nilai-nilai yang diharapkan muncul dari seorang guru penggerak yang nanti ditularkan ke siswa. Yang pertama adalah mandiri ya, sebagai guru penggerak ya kita harus mandiri dalam hal apapun ya, dan diharapkan nilai mandiri itu turun juga kepada siswa, bagaimana kita bisa menuntut kreasi siswa tersebut. Kemudian yang terbalik ini ya, yang kedua ada berpihak pada siswa ya, sebagai bentuk dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada murid seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada kolaborasi, tadi sudah disampaikan dalam peran guru penggerak mampu berkolaborasi dengan siapapun. Kemudian yang keempat adalah inovatif ya, mampu menggali banyak metode, gitu, banyak pendekatan yang bisa dipakai dalam pelayanan terhadap murid atau siswa. Dan terakhir adalah reflektif ya, bagaimana merenungkan apa-apa yang sudah dilakukan baik sebagai guru ataupun sebagai seorang karyawan di sekolah gitu ya, yang tadi tujuannya kalau ke siswa memberikan pelayanan, kalau ke sekolah adalah ya memberikan dedikasinya pada sekolah ini agar pendidikan di sekolah ini terus berlanjut bahkan makin berkembang gitu. Nah, dari 5 nilai-nilai guru penggerak ini nih, saya mau tanya pada Bu Ambar nih, Bu Wakil ya. Kira-kira apa sih nilai yang menurut Bu Ambar paling dominan di antara nilai 5 nilai-nilai guru penggerak ini? Dan bisa dicontohkan sambil berbagi kepada saya dan teman-teman yang menonton video ini. Ya, baik Pak Alam, terima kasih sebelumnya nih. Kalau yang sudah saya lakukan itu diantaranya adalah bersikap mandiri tadi ya Pak, ada di situ kemandirian itu dibangun dari diri sendiri, artinya mandiri dalam hal mengembangkan keprofesian seperti itu. Kalau ada kesempatan ikut lomba atau ikut seminar atau ikut apa, itu tidak perlu didorong dari sekolah gitu. Jadi kita sendiri yang melihat itu dan itu penting buat kita ikut. Itu satu hal sikap kemandirian yang saya coba kedepankan pada diri saya sendiri, karena saya rasa itu saya butuhkan seperti itu untuk menunjang kinerja saya. Nah, maka saya harus ikut dalam hal tersebut. Kemudian walaupun tidak ada ini Pak Alam, tidak ada maksudnya nggak ada di belakangnya nanti diberikan apa-apa, itu tidak penting buat saya. Ya, yang penting yang menambah tadi keilmuan itu diutamakan. Kemudian berkolaborasi ya, tidak jarang kita selalu minta ke anak-anak bekerja kelompok ya, membentuk kelompok itu juga dikelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa ya, gaya belajar murid. Nah, kita juga demikian gitu, sebagai guru jangan malu-malu gitu untuk berkolaborasi bersama teman rekan-rekan guru lain gitu. Jadi kita sama gitu, sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri. Selanjutnya ada apa lagi tadi Pak Alam? Ada kolaborasi inovatif. Nah, yaitu menggali tadi ya apa hal baru yang bisa bermanfaat bagi murid ya. Biasanya sumber saya itu dari Instagram yang saya coba lihat beberapa guru yang menerapkan, atau mungkin dari YouTube. Nah, itu saya mulai lihat, atau meniru rekan guru lain di satu sekolah yang menarik ya pembelajarannya, itu bisa kita contoh ya, nggak masalah seperti itu. Nah, saya senang banget ketika ada kegiatan reflektif Pak Alam.
Nah ini murid-murid di SMPT Auladi ini didorong untuk bisa merefleksikan dirinya dalam semua setiap kegiatan. Bahkan kalau dalam pelajaran saya sendiri di social studies ya, di sini PS Terpadu bilangnya social studies Pak Alam. Nah itu murid-murid secara gamblang merefleksikan hal yang dia senangi, hal yang dia suka, hal yang dia merasa kurang nyaman. Nah itu biasa terbuka, biasa merefleksikan dan merenungkan. Nah ketika pembelajaran ini mana bagian mana yang kamu sukai, mana bagaimana yang kamu perlu tingkatkan, seperti itu. Nah itu juga menjadi refleksi bagi guru ya, bagi saya pribadi ketika mengajar. Oh ternyata saya mengajarnya kecepatan. Nah dapat dari refleksi anak-anak, dapat refleksi murid. Nah dari situ, dari refleksi tersebut kita semakin membuka diri gitu ya, semakin meningkatkan kompetensi. Oh besok tuh berarti saya masih kurang di sini, harus perbaiki gitu. Jadi bersikap reflektif dan terbuka ini sangat penting sekali dan sudah membiasa, sudah membudaya dilakukan di SMPT Auladi. Bahkan kemarin ketika masuk ke semester kedua, setiap anak merefleksi setiap pembelajaran dengan gurunya, sehingga gurunya mendapatkan masukan. Oh, saya seperti ini, besok harus meningkat seperti ini. Luar biasa. Ini padat banget, terus ya ilmu semua ya yang sudah kita dapatkan dari sharing-sharingnya Bu Ambar. Dan alhamdulillah nih, saya merasa beruntung hari ini ternyata selain Bu Ambar bisa menyempatkan waktu, ternyata apa yang di-sharing oleh Bu Ambar ini bisa membuat saya termotivasi, juga mendapatkan satu masukan-masukan yang bisa nanti saya terapkan di sekolah saya ataupun di kelas yang saya kelola, seperti itu. Bu Ambar, saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan keberlanjutan program CGP-nya yang sudah masuk ke dalam modul 3 ya, bisa lancar sampai dapat predikat sebagai lulus program guru penggerak. Dan kita doakan juga semoga karir Bu Ambar makin meningkat. Udah pantas jadi kepala sekolah misalnya.